Halo semua, teman-teman, ternyata disfungsi ereksi itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Karena ini penting teman-teman, karena merupakan nafkah batin yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan ini tidak bisa diwakilkan teman-teman. Ya. Dan ini bisa ketika seseorang menderita disfungsi ereksi, maka ini akan berpengaruh terhadap keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber di video saya sebelumnya, yang mana di sini ada Ibu Yani Nuryani. Beliau bertanya, mohon solusinya agar ereksi kembali. Mungkin beliau bertanya untuk suaminya, mungkin mewakili suaminya. Yang kedua, Pak Wiono. Pak Wiono mengatakan bahwa saya sudah lama menderita ini. Jadi teman-teman, ketika Anda menderita disfungsi ereksi, jangan khawatir teman-teman. Anda tidak sendiri. Dan yakinlah bahwa disfungsi ereksi ini bisa diatasi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas penyebab-penyebab yang membuat seorang pria mengalami disfungsi ereksi, atau bahasa awamnya lemah syahwat atau loyo teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara alami untuk mengatasi rudal yang loyo, susah berdiri agar kembali strong dan perkasa. Penasaran? Yuk kita bahas. Namun sebelumnya kita intro dulu ya. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Saya doakan agar sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini kita akan sharing santai lagi. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, ya, yaitu tentang disfungsi ereksi. Berbeda dengan video sebelumnya, kita membahas tentang penyebab, ya, penyebab dari disfungsi ereksi. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya. Ya, di sini cara alami mengatasi rudal yang loyo atau susah berdiri agar kembali strong, kembali perkasa. Setelah kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi penyebab dari disfungsi ereksi, nah, di video kali ini teman-teman, kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengatasi agar penis yang loyo tersebut bisa kembali perkasa, bisa kembali strong. Saya akan membahasnya dengan bahasa yang mudah dipahami teman-teman. Dengan bahasa yang mudah dipahami agar teman-teman semua mendapatkan manfaat dari video ini. Seperti yang kita ketahui, penyebab dari disfungsi ereksi ini adalah yang pertama faktor fisik. Mengidap penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular. Apakah itu hipertensi, penyakit jantung, penyakit gula, ya kan? Ini adalah penyebab dari faktor fisik. Selain itu juga ada yang mengalami penurunan hormon testosteron, dan juga penyebab dari faktor psikis atau psikologis, yaitu ketika menderita stres, depresi, ya, sehingga menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Baik teman-teman, berikut cara alami mengatasi rudal yang loyo agar kembali perkasa. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan menjaga pola makan. Ya, jangan makan sembarangan teman-teman, terutama makanan-makanan yang mengandung tinggi lemak. Ya, ini lemak jenuh ya, lemak jenuh yang berbahaya bagi kesehatan. Juga makanan-makanan yang mengandung gula berlebih. Kenapa? Karena makanan-makanan tersebut dapat merusak aliran darah, yang membuat aliran darah menjadi tersumbat. Selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mendukung kesehatan jantung, yaitu dengan memperbanyak makan sayur-sayuran,
ya, makan buah-buahan. Ini penting teman-teman, usahakan makan buah-buahan itu 3 kali sehari. Kalau tidak 3 kali, ya 1 kali cukup lah. Yang jelas harus ada buah-buahan. Selanjutnya teman-teman bisa mengkonsumsi ikan, ya, kacang-kacangan, biji-bijian, karena ini sangat penting teman-teman, agar kesehatan jantung kita terjaga, agar pembuluh darah kita berjalan dengan lancar. Karena ketika terjadi penyumbatan, inilah yang akan menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Yang kedua teman-teman, rutin berolahraga. Ini penting, ya. Dan perlu teman-teman ketahui, olahraga ini terbagi 2. Yang pertama, olahraga kardiovaskular yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, ya, seperti jogging, bersepeda, berenang. Ini penting untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung. Di mana olahraga ini itu dapat meningkatkan sirkulasi darah termasuk ke area-area vital, ya, tidak hanya jantung tapi ke area vital, yaitu ke area penis, sehingga ketika darah mengalir lancar maka ereksi pun akan terjadi dengan baik teman-teman. Yang kedua yaitu olahraga angkat beban. Nah, olahraga angkat beban atau kekuatan ini bisa teman-teman lakukan misalnya dengan push up, ya, atau sit up atau squat untuk kekuatan kaki. Nah, ini bisa teman-teman lakukan di rumah, atau bisa juga kalau teman-teman hobi nge-gym, ini lebih baik lagi teman-teman, ya, karena dengan berolahraga beban kita akan meningkatkan massa otot kita akan meningkat teman-teman, dan itu juga bagus untuk meningkatkan testosteron secara alami. Jadi dengan meningkatnya kadar testosteron, otomatis ini akan sangat bagus teman-teman, libido kita juga akan meningkat dan keperkasaan juga akan menjadi meningkat juga, ya, karena hormon testosteron ini berperan penting untuk ereksi dan juga keperkasaan. Yang ketiga, teman-teman dapat mengelola stres. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, karena stres dapat mempengaruhi gairah seksual, ya, bisa menyebabkan gangguan ereksi tentunya. Gairah seksual menurun, otomatis ereksi juga akan menurun. Bagaimana caranya kita mengelola stres? Untuk teman-teman yang muslim, ketika selesai sholat, luangkan waktu beberapa menit untuk berzikir. Berzikir dapat membantu tubuh kita menjadi rileks, ya, menjadi rileks. Beban-beban pekerjaan, beban-beban stres yang ada di kepala itu akan menjadi normal teman-teman, akan hilang, ya. Nah, bagi teman-teman yang lain mungkin bisa melakukannya dengan meditasi misalnya, kan, dengan latihan yoga, di mana ini bisa membuat tubuh menjadi rileks, menjadi lebih santai, menjadi, kalau bahasa Loa atau Law of Attraction, itu energinya ini kembali ke titik netral, ya. Jadi misalnya kita setiap hari kan banyak sekali nih yang masuk nih, yang membuat kita menjadi negatif, menjadi stres, misalnya lingkungan, rekan-rekan kerja, pasangan, ini kadang kan bisa membuat pikiran kita ini penuh, ya. Belum lagi media sosial, scroll informasi-informasi yang masuk ke kepala kita ini penuh akhirnya, sehingga ini berpengaruh terhadap pikiran kita. Misalnya masalah, otomatis kan negatif, ya, aura atau energi kita menjadi negatif. Nah, dengan relaksasi teman-teman, itu akan mengembalikan energi kita kepada titik netral atau normal lagi teman-teman, ya. Nah, kalau biasanya saya melakukan dengan cara relaksasinya pergi ke suatu tempat yang tenang, ya, saya biasanya ke taman. Nah, ketika saya ke taman tersebut, saya buka sendal, tidak pakai sendal atau sepatu, nyeker, ya. Saya nyeker, saya injak tanah, saya injak rumput-rumput yang hijau tersebut, saya rasakan ketika setiap langkah yang saya
jalani satu-satu. Saya rasakan ketika menginjak tanah, menginjak batu, menginjak rumput. Itu saya rasakan teman-teman. Di situ akan terasa ketenangan. Begitu juga dengan suara pohon yang ditiup angin, suara burung, itu kita resapi, kita rasakan. Percayalah teman-teman, itu akan membuat kita menjadi rileks, ya. Otomatis pikiran-pikiran, stres-stres, beban-beban kerja itu akan hilang. Kita akan kembali kepada energi yang netral, teman-teman. Ya. Jadi yang negatif, stres-stres yang apa itu hilang semuanya. Nah, ini yang dapat saya sarankan kepada teman-teman, yaitu dengan melakukan relaksasi. Nah, ketika ini tubuh kita sudah rileks, maka otomatis stres kita pun akan berkurang. Selanjutnya yang keempat, tidur yang cukup. Ya, jangan begadang. Seperti yang dikatakan oleh Bang Haji Roma, ya, jangan begadang kalau tidak ada perlunya. Ini penting teman-teman. Karena apa? Kurang tidur itu dapat menurunkan kadar testosteron, ya, yang mana ini akan mempengaruhi performa seksual. Ya, jadi dengan istirahat yang cukup, usahakan 7-8 jam, itu akan sangat membantu teman-teman menjadi sehat dan bugar. Nah, jadi testosteron ini teman-teman sama seperti bahan bakar, ya, bahan bakar pada kendaraan. Kalau bahan bakarnya habis, otomatis kendaraan ini nggak akan bisa jalan, teman-teman. Ketika kita istirahat cukup, otomatis kadar testosteron kita akan meningkat. Begitu testosteron kita meningkat, maka energi kita pun akan menjadi lebih baik. Dan performa seksual pun akan menjadi lebih baik. Yang kelima teman-teman, hindari kebiasaan buruk. Apa itu? Merokok. Nih, saya yakin banyak teman-teman yang masih merokok. Tidak mudah memang untuk berhenti, tapi kalau bisa teman-teman kurangi. Ya. Jadi rokok itu kan mengandung nikotin, teman-teman. Nikotin ini dapat mempersempit pembuluh darah, bahkan bisa menghambat pembuluh darah. Nah, kembali lagi ke pembuluh darah kan. Karena ini penting, pembuluh darah yang sehat itu akan menyehatkan teman-teman. Bisa kena stroke. Di dada, ketika pembuluh darah kita rusak, sempit, terhambat, akan terjadi serangan jantung. Dan begitu juga di area vital. Ketika pembuluh darahnya terhambat, maka performa seksual kita juga akan terhambat teman-teman. Loyo dia. Nah, dengan mengurangi atau berhenti merokok, yakinlah teman-teman akan menjadi strong dan perkasa kembali. Yang keenam teman-teman, dengan menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas itu dapat menyebabkan gangguan hormon dan juga menghambat aliran darah yang berdampak kepada ereksi, teman-teman. Ya, kembali lagi ke aliran darah lagi. Aliran darah kita lancar, maka ereksi juga akan menjadi lebih baik. Yang kesembilan teman-teman, coba periksa kondisi medis atau medical check up. Ini penting, khususnya bagi teman-teman yang berusia di atas 40 tahun untuk mengetahui dan memeriksa kesehatan. Ya, dari pemeriksaan medis kita akan mengetahui bagaimana tensi kita. Kita akan mengetahui bagaimana kolesterol kita, gula kita, tinggikah atau normalkah. Dan juga untuk mengetahui penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan pembuluh darah. Yang mana penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan menurunnya ereksi atau menyebabkan penis menjadi loyo. Pastikan teman-teman rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ya, karena penyakit-penyakit ini biasanya teman-temanan ini ya. Tensi, begitu ada tensi nanti pasti ada kolesterol, begitu ada kolesterol pasti nanti ada diabetes. Ini teman-temannya ikut semua ini. Makanya pastikan kesehatan teman-teman dengan melakukan pemeriksaan secara rutin.
Ya. Yang terakhir teman-teman, yang ke-10, ciptakan hubungan yang harmonis dengan pasangan. Ya, komunikasi dengan pasangan ini sangat penting teman-teman untuk mengurangi tekanan dan juga kecemasan terkait performa seksual. Jadi jangan ragu untuk berdiskusi, ya, terbukalah dengan pasangan. Ya, apakah yang menjadi permasalahan kita. Itulah tadi 10 cara alami yang dapat teman-teman lakukan agar rudal yang loyo kembali menjadi perkasa. Nah, jika teman-teman merasakan ada masalah yang serius atau perubahan mendadak dalam kemampuan ereksi, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter terdekat untuk penanganan lebih lanjut karena bisa jadi ada penyebab lain yang tidak diketahui. Demikianlah teman-teman video singkat saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika Anda suka dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Sehat dan bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.